Assalamualaikum Bun, hai, welcome back to Ucana Suha Channel. Di sini kita akan sharing mengenai resep pasti, resep rumah sederhana, review produk dan lainnya. Yuk, like, comment, and subscribe ya Bun. Makasih. Assalamualaikum Bunda. Kali ini aku mau sharing tentang buku Empasi. Nah, sebenarnya kalau Empasi itu yang paling penting apa sih? Perlengkapan yang banyak atau barang-barang yang super lengkap dan mahal-mahal? Sebenarnya enggak sih Bun ya. Yang paling penting tuh sebenarnya ilmu Bunda. Ilmu itu lebih penting karena dengan ilmu kita bisa memperkirakan barang-barang apa yang butuh dan barang apa yang bisa nanti gitu. Jadi prioritas barang apa yang mesti kita beli. Nah, waktu awal Empasi tuh aku sempat khawatir banget Bun, karena aku benar-benar ibu yang baru punya anak, terus juga udah punya anak juga bersyukur banget karena prosesnya juga nggak mudah. Aku nunggu 2 tahun untuk dapat diri bayi. Jadi gimana caranya aku mau memberikan yang terbaik buat anak aku. Nah, apalagi sempat anak aku tuh karena aku tuh sebenarnya PCOS ya Bun ya. Jadi aku ASINya nggak cukup untuk bayi aku, makanya anak aku tuh naiknya cuman di bulan pertama itu hanya 300 gram Bunda, 300-an gram. Nah, itu kan di bawah standar ya. Aku takut stunting dan dokter juga khawatir juga karena idealnya kan 700 sampai 1 kilo. Ya, jadi aku nggak boleh egois. Akhirnya aku ambillah pakai pendamping susu formula. Jadi aku juga tetap ASI juga ditambah sama formula. Nah, aku mau cerita tuh karena anak aku pakai susu formula, mungkin ya nggak ya macam-macam sih ya. Ada juga sebenarnya aku juga dapat kabar dari teman aku yang menyusui ASI juga karena pencernaannya belum sempurna kali ya bayi, jadi memang kalau pup tuh agak susah gitu sembelit. Jadi itu dialamin sama yang ibu ASI sama ibu formula itu sama aja katanya. Nah, jadi tuh selama ini aku mikir ya ampun, anak aku dulu kasihan gitu kan, pas sama menyusui 6 bulan pas ASI sama formula itu dia tuh buang air besarnya, pupnya agak susah gitu, sembelit gitu. Ya sempat khawatir aja karena itu. Dan yang kedua, aku tuh punya riwayat alergi yang lumayan parah. Jadi aku kadang makan ikan air tawar aja tuh aku badannya bentol-bentol, apa bengkak. Terus air laut juga sama, macam-macam. Jadi karena kan katanya kalau alergi tuh ini ya bisa karena faktor keturunan. Jadi aku sempat khawatir gimana caranya nih anak aku pas mulai Empasi nanti jangan sampai sembelit dan jangan sampai nanti dia alerginya parah sama aku. Soalnya kalau misalnya alergi makanan tuh aku badan tuh merah-merah semua, terus gatel-gatel gitu. Agak rempong deh pokoknya, kan kasihan ya kalau kita kan udah gede, kalau misalnya lagi sakit merah-merah atau gatal-gatal kan kita bisa ngomong atau bisa nyari obat. Tapi kan kalau anak bayi kasihan gitu, dia badannya merah-merah atau apa. Ya aku sempat khawatir dan takut banget. Makanya dari mulai anak aku 5 bulan mau ke 6 bulan itu kan ada 1 bulan prepare-nya. Itu 1 bulan itu aku beli buku dan aku baca-baca buku. Nggak dari buku aja, aku juga nonton-nonton di YouTube. Itu kan banyak dokter-dokter bagus, ya Allah, Masya Allah banget Bunda. Kita tuh kalau bisa bersyukur banget gitu, kita di era ini yang kita dapat ilmu tuh mudah gitu. Di YouTube juga banyak dokter-dokter yang baik hati memberikan ilmunya dengan gratis Bunda. Dan Masya Allah banget, makanya dari situ aku dengerin video-video YouTube-nya dokter-dokter bagus. Terus juga aku beli buku-bukunya dokter-dokter itu gitu kan. Jadi ya benar-benar berusaha untuk mencari ilmu agar bisa menghadapi masa Empasi yang katanya tuh
krusial banget dan anak tuh susah sempet banyak yang susah makan gitu kan. Ya udah dari situ aku tuh kalau nonton YouTube-nya tuh aku dari sebelum 5 bulan, mungkin dari bulan-bulan awal tuh aku udah nonton karena kan banyak YouTube yang tentang perkembangan anak juga ya. Jadi dari mulai awal-awal bayi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tuh aku dengar, terus lama-lama aku ngeliat topik tentang empasi juga. Nah dari mulai topik empasi itu aku makin mikir, wah ilmu aku kurang banget, aku mesti belajar gitu. Nah poinnya intinya adalah semangat belajar bunda. Yang baru mau mulai empasi semangat belajar. Bunda-bunda yang baru mulai empasi bisa tonton video-video bagus dokter-dokter di YouTube, sama beli bukunya. Nih aku beli buku pertama ini yang aku beli tuh buku ini, Sehat Lezat, buku Dokter Tiwi. Itu bunda juga bisa lihat ya di YouTube-nya Dokter Tiwi, itu banyak banget topik tentang empasi. Jadi aku senang banget nontonin beliau gitu kan. Nah aku beli bukunya. Nah ini satu paket pun. Jadi beli satu paket ini itu dapat 2. Wah lengkap banget. Dan ini tuh bukunya enak karena kenapa? Karena berwarna. Aku suka banget buku yang berwarna gini. Gimana bunda? Kalau bunda gimana? Aku suka kalau yang berwarna. Makanya aku kadang kan ada yang PDF soft copy itu aku nggak berasa baca buku gitu. Aku lebih suka buku asli, terus aku bisa liatin, aku bisa ulang-ulang, buka-buka gitu, ngeliat warnanya, ngeliat ini tuh aku udah seneng gitu. Makanya aku beli buku. Nah ini buku pertama aku. Terus aku beli lagi bukunya Dokter Meta. Ini kan Dokter Meta yang terkenal juga ya di media sosial, di mana-mana itu banyak yang pakai resep empasinya Dokter Meta. Jadi aku beli nih 78 resep empasi. Ini banyak banget resepnya. Wow, amazing. Dan ini ini lebih ke fakta-fakta tentang empasi. Sebenarnya lebih dijelasin di sini boleh gak sih anak bayi dikasih garam atau gula gitu. Terus pokoknya mitos-mitos tentang empasi itu di sini dijelasin. Nah untuk mana yang paling bagus gitu buku, nggak bisa dibandingin bunda, karena dokter ini kan ilmunya udah mereka udah pakar di bidangnya masing-masing gitu ya. Dan ilmu tuh ya udah terima aja, dan kalau bisa ambil jalan tengahnya gitu. Kalau kan banyak yang bilang nggak boleh pakai gula garam gitu kan selama umur setahun gitu. Nah ada versinya kalau di Dokter Meta boleh kok, boleh asalkan jangan terlalu banyak gitu kan. Dan kalau di Dokter Tiwi di sini bukunya jelasin kalau misalnya gula garam itu ya sebaiknya kalau bisa tanpa gula garam di umur awal-awal itu lebih baik gitu, karena kandungan garam itu ternyata ada juga di keju. Nah keju itu ternyata ada garamnya bunda. Kan kita kan sering banget tuh ngeliat di YouTube tuh videonya tuh menu lengkap yang lengkap banget. Ada kejunya, keju 1 blok gitu kan, 1 kotak gede gitu. Terus ada butternya. Nah di butter itu walaupun katanya unsalted butter juga tetap aja ternyata ada kandungan garamnya. Terus juga di keju juga ternyata ada kandungan garamnya. Jadi kalau misalnya aku sih mikir dulu awal-awal aku nggak tahu, jadi aku pakai aja gitu butter, pakai keju gitu. Terus lama-lama pas aku baca-baca ternyata harus dibatesin gitu ya. Kalau misalnya emang mau pakai garam, kalau bisa nggak usah pakai butter sama keju gitu kalau mau pakai gula garam. Tapi kalau misalnya nggak mau misalnya nggak pakai gula garam ya bolehlah pakai keju dikit, butter dikit gitu. Tapi aku nggak mau nyalain siapapun, itu semua dasarnya kan bunda yang tahu, karena kan bunda yang tahu kondisi anaknya. Misalnya anaknya dikasih makanan yang nggak ada rasanya gitu. Misalnya kalau misalnya nggak dipakai gula garam tuh nggak ada rasanya, anak nggak mau makan sama sekali. Ya udah kalau gitu kan emang udah
kita udah berusaha untuk memberikan yang terbaik, tapi ternyata anaknya lidahnya mau yang lebih berasa, itu ya udah kasih aja bun, tapi ya ditakar-takar, jangan terlalu banyak gitu bunda. Ambil tengahnya aja bun, kita nggak boleh yang ini yang bener, yang ini yang salah gitu. Kalau menurut aku sih gitu, aku mikir oh ya udah dia nggak pakai gula garam, ya udah biarin aja kan anaknya ini kan. Terus oh ya udah itu pakai gula garam, ya udah nggak apa-apa, namanya juga anak kan beda-beda. Jadi ambil jalan tengahnya aja, yang penting baca buku, jadi nggak saling ngejudge gitu bun. Oke, itu aja sih mungkin saran dari aku. Aku nggak bisa bukan ngasih unjuk dalamnya isinya apa segala macam, karena kan ini hak cipta orang ya. Kalau bunda mau tahu lebih detail atau lengkapnya, bunda bisa beli aja. Kalau bisa beli buku yang asli ya bun ya, kasihan kan dokternya bikin capek-capek. Bikin capek-capek, ilmunya udah sekolah mahal-mahal, terus kita beli buku yang apa bukan aslinya kan kasihan ya. Hargailah hargailah ilmunya mereka, dan hargailah apa ya, jerih payahnya mereka buat buku, karena bikin buku itu nggak gampang, susah bunda. Oke, makanya kalau misalnya memang ada rezeki itu, daripada beli alat-alat yang mahal-mahal, kalau bisa beli buku yang asli bun. Ini juga sama, beli bukunya yang asli ya bun ya, beli di Gramedia. Oke, itu aja pokoknya. Buat bunda yang baru mulai empati, semangat bunda. Nah, teman-teman yang udah mau selesai empati, semangat juga. Sekarang anak aku udah masuk 10 bulan, alhamdulillah. Udah melewati, hampir mau 2 bulan lagi udah bisa makan makanan keluarga ya. 1 tahun kan udah bisa makanan keluarga.